Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku siswa kelas 8. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita dengan PJJ kita di masa pandemi COVID-19 ini, yakni Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita bab 3, yakni dengan judul macam-macam sujud. Anak-anakku semuanya, setiap hari kita sudah melaksanakan sujud. Namun, perlu kita ingat kembali bahwa menurut syariat agama kita, ada 7 anggota sujud. Artinya 7 anggota badan kita yang harus menyentuh tempat sujud. Jika kita ingin menagih sujud kita itu sempurna. 7 itu apa saja? Yang pertama adalah wajah. Wajah kita ketika sujud harus menyentuh tempat sujud. Wajah ini terdiri dari jidat dan hidung. Yang kedua, jari telapak tangan kanan. Yang ketiga, jari telapak tangan kiri. Yang keempat, lutut. Lutut kanan ya, yang keempat. Yang kelima, lutut kiri. Yang keenam, ujung jari kaki kanan. Dan yang ketujuh, ujung jari kaki kiri. Nah, itu tentang anggota sujud. Nah, untuk kali ini anak semuanya, kita akan belajar macam-macam sujud. Namun tidak lupa saya ingatkan, mari di masa pandemi ini kita selalu menjalani protokol kesehatan, yakni dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan selalu menggunakan masker. Tidak lupa pula, mari kita selalu meningkatkan imun dan iman kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera sirna dari bumi Nusantara. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan belajar kita tentang macam-macam sujud. Anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian sujud. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan dan menjelaskan tata cara sujud. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan hikmah sujud. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian harus menjelaskan perbedaan 3 sujud. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Saya berharap kalian bersungguh-sungguh dalam belajar kali ini, penuh dengan konsentrasi, serius. Jika belum disiapkan peralatannya, baik buku, pulpen, silakan diambil dulu nanti untuk mencatat hal-hal yang penting. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan materi yang pertama, bahwa sujud itu sebetulnya ada 3. Ya. Jadi sujud yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Dan yang ketiga, sujud tilawah. Saya ulangi, sujud yang kita pelajari ada 3, yakni sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Baik, kita mulai dengan sujud yang pertama adalah sujud syukur. Apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur pengertiannya adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana. Saya ulangi, pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari bencana. Ini tentunya nikmat yang di luar dari kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Misalnya kalau kebiasaan sehari-hari kita dikasih saku oleh orang tua, itu sudah wajar ya setiap hari. Tapi manakala kadang-kadang dikasih saku yang lebih, biasanya satu hari dikasih 20.000, lah satu hari dikasih 200.000 mungkin, karena senangnya orang tua. Lah seperti itu kita melakukan sujud syukur. Kebesarnya yang lain, yang di luar kebiasaan ini sujud syukur ini di nikmat yang di luar kebiasaan. Misalnya ya sehari-hari kita bisa berjalan wajar ya. Tapi di luar kebiasaan mungkin karena kita jatuh yang menurut perkiraan kita parah, tetapi ternyata kita bisa jalan biasa saja, tidak masalah, tidak apa-apa ternyata. Nah, seperti itu kita juga bisa melakukan sujud syukur ya. Termasuk bencana. Misalnya di daerah kita ini, daerah Kabupaten Boyolali ini kan rawan dengan bencana Merapi. Nah, ketika terjadi bencana, kemudian kita terhindar dari bencana itu, tidak terdampak yang cukup parah terhadap kita melakukan sujud, yakni sujud syukur. Ya, itu saya ulangi, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari bencana. Lanjutnya, tata cara melaksanakan sujud syukur. Aturan-aturan bagaimana cara melakukan sujud syukur. Sujud syukur ini, anak-anakku semuanya, jumlah sujudnya 1 kali. Adapun caranya adalah yang pertama menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat itu mana? Kiblat itu adalah menghadap ke arah Ka'bah. Bukan berarti kiblat itu menghadap ke barat, bukan, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kenapa kita kok menghadap ke barat? Karena kita berada di timur Ka'bah, sehingga kiblat kita menghadap ke arah barat. Kalau ada orang yang berada di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah ke selatan. Jadi kiblat itu artinya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ketika kita akan melakukan sujud syukur, maka diusahakan menghadap kiblat. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak, mungkin ya tidak harus. Misalnya karena sudah terjadi bencana besar, kemudian kita selamat, tidak bisa mengerti mana arah barat, selatan, timur, utara, ya sudah langsung saja lakukan. Tapi diusahakan semaksimalnya untuk menghadap ke arah kiblat. Setelah balik kemudian takbir disertai dengan niat sujud syukur, langsung Allahu Akbar. Ya, takbir. Kemudian sujud 1 kali dengan membaca tasbih. Sujudnya sekali saja. Jadi sujud syukur ini sujud sekali saja. Bacaannya boleh bacaan seperti bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau bacaan yang lain. Alhamdulillah boleh, Allahu Akbar ya. Boleh, kan tidak ada tuntunan tentang bacaan sujud syukur. Nah, itu sujud. Kemudian yang setelah itu
duduk dengan membaca takbir kemudian salam. Allahu Akbar, terus Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Nah ini kalau dipraktekkan cuma singkat sekali, tidak ada 5 detik sepertinya. Cuma Allahu Akbar, kemudian sujud, di sujud membaca bacaan tasbih, bila subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu Akbar, bisa doa yang lain. Kemudian Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat akhir itu, kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Kalau dipraktekkan ini tidak ada 5 detik mungkin karena cepat sekali untuk sujud. Nah, itu tentang tata cara melaksanakan sujud syukur. Jelas ya anak-anak, ini sangat mudah sekali. Kemudian apa hikmahnya sujud syukur? Hikmah sujud syukur yang pertama adalah terhindar dari sikap kesombongan. Nah, kita itu adalah manusia yang lemah, maka harus banyak bersyukur. Coba kalau bukan karena nikmat Allah, kita itu bisa apa? Ketika terjadi bencana, karena tidak nikmat Allah, tidak diselamatkan oleh Allah, kita pasti akan terkena bencana. Kemudian kalau bukan karena nikmat Allah, kita ini tidak bisa apa-apa. Untuk itu, sujud syukur itu mengingatkan bahwa kita akan terhindar dari sikap kesombongan. Yang kedua, menyadari bahwa keberhasilan dan kenikmatan yang kita terima merupakan pemberian Allah. Dan kita meyakini bahwa semua hasil yang kita peroleh, semua kenikmatan ini adalah merupakan pemberian dari Allah, bukan atas usaha kita semata-mata. Nah, oke, itu hikmah sujud syukur. Sampai sini berarti tentang sujud syukur selesai. Yang kita pelajari yang pertama sujud syukur selesai. Baik anak-anakku, kita lanjutkan yang kedua tentang sujud sahwi. Yang kedua tentang sujud sahwi. Apa pengertian sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam melaksanakan ibadah sholat. Sujud sahwi adalah sujud dilakukan karena lupa atau ragu di dalam pelaksanaan sholat. Jadi kalau sujud yang pertama tadi, sujud syukur tadi pasti di luar sholat. Kalau sujud sahwi pasti berhubungan atau di dalam ibadah sholat. Ada hubungannya dengan sholat. Kalau sujud syukur tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau sujud sahwi pasti berhubungan dengan ibadah sholat. Lanjut, sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa tasyahud atau at-tahiyat awal. Ya, misalnya sholat maghrib, atau sholat duhur, atau sholat asar, atau sholat isya. Itu kan ada tasyahud awalnya. Kita lupa pada rakaat kedua mestinya kita melakukan tasyahud awal. Tapi lupa langsung melaksanakan berdiri rakaat ketiga, itu kan lupa. Kalau sudah begitu, lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sampai nanti sebelum salam. Nanti sebelum salam dilakukan sujud sahwi. Sebab yang kedua adalah kelebihan atau kekurangan rakaat. Misalnya, sholat maghrib harusnya kan 3. Pada rakaat kedua kita langsung at-tahiyat akhir, itu berarti kekurangan. Kemudian yang contoh lain isya itu kan 4 rakaat, tapi pada rakaat terakhir yang keempat harusnya doa akhir kita berdiri dan baca Al-Fatihah, ya lanjutkan sampai selesai, nanti melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, ragu-ragu dalam bilangan rakaat. Manakala terjadi ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah sholat, ini rakaatnya berapa? Maka kita yakinkan bahwa rakaat yang rendah. Kita ragu-ragu ini antara 3 atau 4. Maka kita beranggapan 3. Kemudian dilanjutkan untuk rakaat yang keempat. Ragu-ragu ini rakaat kedua atau ketiga. Kita yakinkan di hati kita, ini rakaat kedua, maka melakukan rakaat yang ketiga. Diteruskan sholatnya sampai selesai, kemudian nanti melakukan sujud sahwi. Nah itu tentang sebab-sebab sujud sahwi. Kita lanjutkan
Berikutnya tentang tata cara melaksanakan sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, sebelum salam membaca takbir kemudian sujud. Itu maksudnya ketika at-tahiyat akhir, ya, kita kan baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya, ada yang melanjutkan doa, ada yang tidak. Nah, setelah itu kan biasanya salam. Nah, sebelum salam, karena kita ingin melaksanakan sujud sahwi, maka kita melaksanakan sujud dulu dengan cara baca takbir dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian Allahu Akbar melakukan sujud. Maksudnya begitu. Kemudian setelah sujud membaca bacaan sujud sahwi. Bacaannya apa? Bacaannya seperti bacaan sholat biasa. Bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa 1 kali, bisa 3 kali. Setelah itu kemudian yang ketiga, takbir duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud, baca doa subhana rabbiyal a'la bihamdi atau subhana ma la yanamu wa la yashu. Kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian baca bacaan duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. Setelah itu kemudian yang keempat, takbir lagi Allahu Akbar, melakukan sujud yang kedua. Jadi sujud sahwi ini jumlah sujudnya 2. Allahu Akbar sujud yang kedua, baca lagi subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian setelah itu takbir lagi, setelah sujud yang kedua takbir Allahu Akbar, duduk at-tahiyat akhir, kemudian membaca salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, itu cara melaksanakan sujud sahwi. Gampang ya anak-anak semuanya? Jadi hanya sebelum salam, setelah membaca fil alamin innaka hamidum majid, ada yang baca doa, ada yang tidak. Setelah selesai kemudian Allahu Akbar sujud, membaca doanya seperti sujud biasa atau diganti dengan subhana malayana walayasu, kemudian Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud, membaca doa duduk di antara sujud, kemudian Allahu Akbar sujud, baca doa ketika sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi, kemudian Allahu Akbar di akhir, kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Itu tata cara melaksanakan sujud sahwi. Sangat gampang sekali. Jelas ya anak-anak semuanya? Lanjutnya, hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, tidak sombong. Sama lagi, kenapa kita harus sombong? Karena kita sering lupa. Kita sering lupa, maka tidak perlu kita sombong. Dan lupa itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Karena kalau kita tidak bisa lupa, juga berbahaya. Yang kedua, menyadarkan bahwa manusia memiliki sifat lupa dan kekurangan. Ya, dengan adanya ajaran sujud sahwi ini, kita diingatkan bahwa kita itu adalah manusia yang punya sifat lupa dan punya sifat kekurangan. Namun, kita harus tahu di setiap manusia itu pasti punya kelebihan, namun sebaliknya juga ada kelemahannya. Ya, itu. Baik anakku, sampai sini berarti tentang sujud sahwi selesai. Ya, dari pengertian, sebab-sebabnya, dan hikmahnya, serta cara melaksanakannya. Jelas ya anak semuanya? Kita lanjutkan dengan yang ketiga, adalah sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajadah. Kalau membaca itu berarti kan diri kita sendiri, kita membaca. Sedangkan mendengar berarti ada orang lain yang membaca, telinga kita mendengarkan. Jadi kemungkinan 2, membaca sendiri
atau ada orang lain yang baca kemudian kita mendengarkan. Kalau ada ayat sajadah dibaca, baik kita yang baca sendiri atau mendengar dari bacaan orang lain, maka kita melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Lanjut. Terdapat 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Ada 15, nanti dicek. Surat Al-A'raf ayat 26. Saya ulangi, surat Al-A'raf ayat 206. Surat Al-Fusilat ayat 37. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Surat An-Najm ayat 62. Surat An-Nahl ayat 50. Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Surat Al-Isra ayat 109. Surat Al-Alaq ayat 19. Surat Maryam ayat 58, Surat Al-Hajj ayat 18, Surat Al-Hajj ayat 77, Surat Al-Furqan ayat 60, Surat An-Naml ayat 62, Surat As-Sajdah ayat 15, Surat Asy-Syad ayat 21. Itu 15 tempat yang di situ terdapat ayat sajadah. Di sini semuanya 15 ayat ini ada ayat sajadah, dan ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan ayat-ayat ini ya, di tempat-tempat ini, atau ada orang lain yang membaca ayat ini, kita disunahkan melakukan sujud, dan sujudnya namanya sujud tilawah. Paham ya anak-anak semuanya? Oke, ini mudah. Saya yakin kalian sudah sangat-sangat paham. Kemudian tata cara melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu ada dua kemungkinan anak-anak. Yang pertama bisa di dalam sholat. Yang kedua bisa di luar sholat. Jadi kalau sujud syukur pasti tidak ada hubungannya dengan sholat. Sujud sahwi pasti ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau sujud tilawah itu bisa berhubungan dengan sholat, bisa tidak berhubungan dengan sholat. Yang pertama, ini yang kita pelajari adalah tata cara melakukan sujud tilawah dalam sholat. Berarti ketika sholat, kita melakukan sujud tilawah. Caranya bagaimana? Yang pertama, sujud di dalam sholat pada saat rakaat 1 atau rakaat 2 setelah membaca surat Al-Fatihah, mungkin membaca ayat sajadah. Itu kalau di dalam sholat, kemungkinan kita kan sholat, kemudian pada rakaat 1-2 membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, itu kita kan membaca surat atau ayat tertentu. Nah, mungkin di dalam sholat itu setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Maka caranya, ketika membaca sajadah lalu takbir sampai sudah selesai ya. Misalnya dalam surat Al-Alaq ayat 19 itu wasjud wastarib, kemudian kita sujud. Selesai itu kemudian Allahu Akbar, sujud sekali. Bacaannya seperti sujud biasa atau diganti sajadah wajillati khalaqa wa saqasamahu wa qasara wa qalaku, itu juga bisa. Setelah itu kemudian dilanjutkan takbir lagi, yang kedua membaca doa sujud ya, yang ketiga kemudian takbir berdiri dan melanjutkan sholatnya sampai selesai. Itu gampang juga ini. Jadi saya ulangi, kalau sujud tilawah di dalam sholat pada rakaat 1 atau 2 setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat sajadah. Kita selesaikan bacaan satu ayat itu, kemudian takbir Allahu Akbar dari posisi berdiri ya. Di posisi berdiri, kan pada rakaat 1-2 setelah membaca Al-Fatihah kita posisi berdiri. Kemudian Allahu Akbar, sujud sekali, sujud sekali, kemudian Allahu Akbar, berdiri, terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ini kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah ya,
Kemudian ketika selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2, imam itu membaca ayat sujudah dan imam melakukan sujud tilawah, makmum ikut melakukan sujud tilawah. Tetapi kalau imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak usah melakukan sujud tilawah. Jadi ngikuti imam. Jangan imamnya tidak melakukan, makmumnya melakukan, nanti sholatnya bisa ketinggalan. Jadi sholat jamaah itu kan makmum mengikuti imam. Walaupun ada sunnah sujud tilawah ketika dalam sholat, tapi kalau imamnya ayat sudah kemudian dia tidak sujud, makmumnya tidak usah melakukan sujud tilawah. Tapi kalau imamnya melakukan sujud tilawah, makmumnya ikut. Nah, itu ya, paham ya anak-anak semuanya? Itu cara yang pertama, sujud tilawah yang ada di dalam sholat. Yang kedua, cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Ini artinya ketika kita membaca Al-Quran sendiri atau mendengar orang lain membaca sajadah. Caranya adalah ketika membaca atau mendengar sajadah, kita takbir, kemudian sujud Allahu Akbar, kemudian sujud. Kemudian membaca doa sujud, kemudian takbir dan dilanjutkan dengan salam. Misalnya kalau baca Al-Quran sendiri ya, baca sendiri Al-Quran, kemudian menemukan ayat sajadah, ayat itu selesaikan satu ayat, kemudian kita cari tempat sujud, ya mungkin yang dekat saja, udah saja jauh, cari tempat sujud, menghadap kiblat, kemudian Allahu Akbar sujud. Sujud sekali, membaca doanya bisa doa seperti biasa, bukan Rabbiyal a'la bihamdi, juga bisa diganti dengan sajadah wajhillati khalaqahu wa saqahu samahu sampai selesai. Setelah itu kemudian takbir sekali Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu baik kita baca sendiri atau ada orang lain membaca Al-Quran, kemudian ada ayat sajadah, kita mendengar, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Misalnya di masjid ketika bulan Ramadan, ya, kita harus bareng-bareng di masjid, kemudian ada yang baca, kita yang menyimak, yang baca ketemu ayat sajadah, yang baca mungkin melakukan atau tidak melakukan, kita boleh melakukan sendiri sujud tilawah ini. Itu ya. Paham ya anak-anak semuanya? Ini cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Dilanjutkan hikmah sujud tilawah. Apa hikmahnya? Yang pertama, ya sama, kita akan terhindar dari sikap sombong. Ini diulang-ulang. Kita jangan sampai mempunyai sikap takabur. Karena kesombongan itu yang menyebabkan kita terhalang masuk surga. Layat kul janata mangkana fil qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga siapa saja yang dalam hatinya ada sedikit saja sikap sombong. Maka dengan sujud tilawah menghindarkan kita dari perilaku sombong. Yang kedua, menyadari keberadaan Allah zat yang maha pencipta. Ya, kita menyadari bahwa Allah itu zat yang maha pencipta. Oke anak-anakku, sampai sini berarti untuk bab sujud tilawah selesai. Bahkan 3 sujud selesai. Sujud syukur selesai, sujud sahwi selesai, sujud tilawah juga selesai. Materi yang terakhir adalah perbedaan 3 sujud. Maksudnya perbedaan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang pertama, pengertiannya jelas beda. Ya, pengertiannya beda. Kalau sujud syukur itu karena sujud dilakukan karena mendapat nikmat atau terhindar dari bencana. Kalau sujud sahwi karena ragu atau lupa dalam ibadah sholat. Kalau sujud tilawah karena mendengar atau membaca ayat sajadah. Yang kedua, jumlah sujudnya. Berapa jumlahnya anak-anak? Untuk sujud syukur berapa? Sujud syukur sujudnya 1 kali. Sujud sahwi sujudnya berapa? Sujud sahwi sujudnya 2 kali. Sujud tilawah sujudnya berapa? Sujudnya 1 kali. Itu jumlah sujudnya beda. Yang ketiga, hubungannya dengan sholat. Kalau sujud syukur pasti tidak berhubungan dengan sholat. Nah, karena dia pasti di luar sholat.
pasti di luar sholat. Yang kedua, untuk sujud sahwi pasti berhubungan dengan ibadah sholat. Yang ketiga, sujud tilawah bisa berhubungan dengan ibadah sholat, bisa tidak berhubungan dengan ibadah sholat. Hubungannya dengan bacaan Al-Quran tentang ayat sajadah. Gitu ya. Yang keempat, tata caranya jelas beda. Tadi sudah kita belajar lengkap tata caranya. Nah itu. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini berarti selesai sudah untuk materi kita tentang sujud. Kesimpulannya anak-anakku, mari kita melaksanakan sujud dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, kita penuhi aturannya. Dan ketika sujud dimaksimalkan ada 7 anggota badan yang menyentuh tempat sujud. Kemudian kalau kita mendapatkan nikmat atau dihindari bencana, mari kita melaksanakan sujud, yakni sujud syukur. Kemudian kalau kita sholat kemudian kita lupa atau ragu dalam sholat, kita melaksanakan sujud sahwi. Dan apabila kita membaca Al-Quran atau mendengar orang lain baca Al-Quran dan ketemu ayat sajadah, mari kita melaksanakan sujud tilawah. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, nanti akan saya share di grup WA tentang tugas kalian untuk mengerjakan soal. Jangan lupa pula anak-anakku untuk membuka modulnya. Jadi, modulnya sudah saya share di blog saya, nanti juga silahkan dibaca dan dipelajari untuk memperdalam keterangan lisan dan PowerPoint yang saya sampaikan. Baik anak-anakku, kita akhiri bersama dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali pada PJJ pada pertemuan berikutnya dengan bab baru, yakni tentang dalil Al-Quran tentang makan dan minum. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.